Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Dia Pangestika, NIM D22 2018 02508, kelas D2247. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis beban kerja. Untuk tabel observasi pengukuran rata-rata waktu kerja dan kuantitas kegiatan pokok pada petugas filing. Yang pertama, uraian kegiatan pokok. Menerima dokumen rekam medis dari petugas coding dan indexing. Untuk pengukuran waktu per menit, dan untuk ini adalah sampel dari 6 petugas. Untuk petugas pertama mendapatkan 1 menit, yang kedua 2 menit, ketiga 1 menit, keempat 1 menit, kelima 1 menit, keenam 2 menit. Dan untuk rata-rata per menit 1,33. Kuantitas kegiatan per satuan waktu diambil 40 kali per hari. Untuk kuantitas kegiatan per tahun 40 dikali 213. Maaf yang kemarin salah, saya ngitungnya 214. Untuk yang benar itu 213. 213 diambil dari HKT atau hari kerja tersedia. Jadi 40 dikali 213 sama dengan 8.520 kali per tahun. Untuk yang kedua, menyimpan dokumen rekam medis dan mengelompokkannya. Untuk petugas pertama 3 menit, kedua 4 menit, ketiga 2 menit, keempat 4 menit, kelima 5 menit, keenam 3 menit. Untuk rata-rata per menit 3,5 menit. Untuk kuantitas kegiatan per satuan waktu sama dengan 50 kali per hari. Dan untuk kuantitas kegiatan per tahun 50 dikali 213 sama dengan 10.650. Dan untuk selanjutnya rumusnya sama dikali 213. Dan untuk yang terakhir melakukan pemusnahan dokumen rekam medis. Yang pertama mendapatkan 8 menit, 10 menit, ketiga 15 menit, 4 10 menit, kelima 15 menit, keenam 15 menit, jadinya untuk rata-rata 12,2. 1 kali per hari, dan untuk hasilnya 1 kali 213 sama dengan 213 kali per tahun. Dan untuk yang kedua, tabel observasi tugas tambahan atau penunjang petugas filing. Untuk yang pertama, kegiatannya apel pagi. Untuk rata-rata waktu kegiatan itu 30 menit, jadinya 0,5 jam. Keterangannya hari, untuk total waktu kegiatan per tahun 0,5 jam kali 213 hari sama dengan 106 jam per tahun. Untuk rapat koordinasi lokakarya seminar sama rumusnya seperti yang tadi. Untuk bulan dikali 12, untuk tahun dikali 1, dan seminar terakhir 6 jam. Keterangannya tahun 6 jam kali 1 tahun sama dengan 6 jam per tahun. Untuk analisa jabatan petugas filing, yang pertama kegiatan pokok, menerima dokumen rekam medis dari petugas coding dan indexing. Untuk kuantitas kerja persatuan waktu tertentu 40 kali per hari. Untuk kuantitas tahunan 8.520. Dan untuk rata-rata waktu per kegiatan per menit itu 1,33. Ini diambil dari tabel observasi kegiatan pokok. Berarti ini tinggal dimasukkan angkanya. Untuk yang terakhir melakukan pemusnahan dokumen rekam medis, ini 1 kali per hari 213, dan untuk rata-ratanya 12,2. Untuk kegiatan tambahan petugas filing, yang pertama kegiatan tambahan
Yang pertama, apel pagi, rata-rata waktu berkegiatan 106 jam per tahun. Untuk rapat koordinasi 2 jam per tahun. Untuk lokakarya 4 jam per tahun. Seminar, rata-rata waktu berkegiatan sama dengan 5 jam per tahun. Untuk WKT atau waktu kerja tersedia petugas filing. Yang pertama, hari kerja efektif 5 hari per minggu. Ini 5 hari dikali 52. Jadinya 260 hari per tahun. Untuk diklat 5 hari per tahun, cuti tahunan 12 hari per tahun, absen ketidakhadiran 11 hari per tahun, libur nasional 19 hari per tahun. Untuk waktu kerja 7 jam per hari. Untuk waktu kerja efektif, waktu kerja dikali 75% jadinya 5,25. Untuk hari kerja tersedia tersebut, hasilnya dari hari kerja efektif dikurangi dalam kurung diklat ditambah cuti tahunan ditambah absen atau ketidakhadiran ditambah libur nasional, jadinya 213 hari per tahun. Untuk jam kerja tersedia, hari kerja dikali waktu kerja efektif, jadinya 1118. Untuk analisa standar beban kerja atau SBK petugas filing, yang pertama, menerima dokumen rekam medis dari petugas coding dan indexing. Untuk rata-rata waktu per menit 1,33. Untuk rata-rata waktu per jam jadinya 1,33 dibagi 60 sama dengan 0,022. Untuk WKT-nya diambil dari hasil jam kerja tersedia. Jadinya 1118. Untuk standar beban kerja, WKT dibagi rata-rata waktu per jam. Jadinya 1118 dibagi 0,22. Hasilnya 50.436. Untuk menyimpan dokumen rekam medis dan mengelompokkannya 3,5 menit. Untuk rata-ratanya 3,5 dibagi 60, jadinya 0,058. WKT-nya sama 1118 dan untuk hasilnya WKT 1118 dibagi 0,058 sama dengan 19.166. Untuk yang lainnya sama. Dan yang terakhir melakukan pemusnahan. Untuk rata-rata waktu per menit 12,2. Untuk rata-rata waktu per jam 12,2 dibagi 60 jadinya 0,203. Untuk WKT-nya masih sama 1118. Dan yang terakhir standar beban kerjanya WKT 1118 dibagi 0,203. Hasilnya 5.498. Untuk SK-nya, analisa standar kelonggaran petugas filing. Untuk yang pertama, apel pagi 0,5 jam per hari. Total waktu dilakukan dalam setahun 106. Untuk WKT-nya masih sama 1118. Standar kelonggarannya 106 dibagi 1118. Yang lainnya sama, rumusnya sama. Jadi SK jumlahnya 0,125. Untuk yang terakhir, analisa kebutuhan sementara atau KG dan kebutuhan akhir atau total kebutuhan sementara dibagi SK pada petugas filing.
Untuk kegiatan pokok, yang pertama, menerima dokumen rekam medis dari petugas coding dan indexing. Standar beban kerjanya 50.436, untuk kuantitas kegiatan 8.520, dan untuk SK-nya dari hasil SK tadi 0,125. Untuk kebutuhan sementara KG sama dengan kuantitas per standar beban kerja sama dengan kuantitas kegiatan, jadinya 8.520 dibagi standar beban kerja 50.436. Jadi hasilnya 0,169. Untuk menyimpan dokumen rekam medis dan mengelompokkannya 19.166, untuk kuantitas kegiatannya 10.650, untuk SK-nya 0,125, dan untuk kebutuhan sementara KG 0,556. Jadi untuk semuanya ini, untuk kebutuhan sementara KG hasilnya dari jumlahnya 1,792. Untuk menentukan kebutuhan tenaga akhir, jumlah kebutuhan sementara ditambah SK. Jadinya jumlahnya 1,792 ditambah 0,125. Hasilnya 1,917. Jadi beban kerja petugas filing tergolong berlebih atau overload karena hasil analisa beban kerja lebih besar dari 1. Untuk satu petugas 1,917. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.